Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulida Putri dari kelas B23, akan membacakan teks dari tugas literasi digital Kitab Kuning dan akan membacakan kandungan yang ada di dalamnya. Ini tentang fi biyadati sabci wa qadarihi wa tarbituhu, pada awal perlombaan, takdirnya dan pengaturannya. Ismail Ash-Shaffar Al-Ansari imla'an lil-Qadi Al-Khalil bin Ahmad Asy-Syajari fi dzalika syi'ran. Uhdumil ilma khidmata al-mustafid wa adim darsahu bi fi'lin hamid wa idza ma hafizta syai'an a'idhu thumma akidhu ghayatat ta'qib. Kaila yazul summa aliku kaita uda ilaihi wa ila darsihi ala tabit. Fa'ida ma aminta minhu wa ana fantadib ba'dahu li syai'in jadidun ma'a takrari ma'taqaddama minhu wa iqtina'in li syanin hazal mazid. Zakirin nasa bil ulumi liyatahiya la takun min uli anuha bida'id. Idza katamtal uluma unsita hatta la tura ghaira jahilin wa balid. Summa ulijimat fil qiyamati naron wa talahabat bil azabis. Teks ini seruan untuk mencari, menghafal, menguasai, dan yang terpenting menyebarkan ilmu, mengingat konsekuensi spiritual yang berat bagi mereka yang memilih untuk menyembunyikannya. Ada 3 kandungan penting dalam teks ini. Yang pertama, pentingnya pelayanan dan ketekunan dalam belajar. Ukhdumil ilma khidmata al-mustafid. Layani ilmu seperti pelayanan orang yang mengambil manfaat. Ini mengandung makna bahwa penuntut ilmu harus memiliki sikap rendah hati dan ikhlas dalam mencari ilmu, layaknya seorang pelayan yang siap sedia dan berdedikasi untuk memberikan manfaat kepada tuannya. Demikian pula, seorang penuntut ilmu harus berdedikasi sepenuhnya untuk menguasai ilmu. Mustafid, orang yang mengambil manfaat di sini bisa diartikan sebagai ilmu itu sendiri, yang memanfaatkan kita atau sebagai orang yang akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita cari. Wa adim darsahu bi fi'lin hamid. Dan teruslah mempelajarinya dengan perbuatan terpuji. Artinya, menuntut ilmu bukanlah aktivitas sesaat, melainkan proses berkelanjutan, adam, terus-menerus. Perbuatan terpuji, fi'lin hamid, mengacu pada cara-cara yang baik dan benar dalam belajar, seperti kesungguhan, kesabaran, adab terhadap guru, dan pengamalan ilmu itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa proses belajar harus diiringi dengan akhlak yang mulia. Kandungan yang kedua, yaitu metode mengingat dan menguasai ilmu. Wa idza mahafizta syai'an a'idhu summa akidu ghayatat takid. Dan jika kamu menghafal sesuatu, ulangi lagi, kemudian tegaskanlah dengan penegasan yang maksimal. Artinya, ini adalah nasihat praktis dalam metode menghafal dan menguatkan ingatan. Aidu, ulangi lagi, menunjukkan pentingnya pengulangan, murajaah secara berkala. Akidu ghayatat takid,
Tegaskanlah dengan penegasan yang maksimal. Berarti memastikan bahwa hafalan tersebut benar-benar melekat kuat, tidak sekedar hafal di permukaan. Ini memerlukan konsentrasi dan upaya yang bersungguh-sungguh. Kaila yazul suma aliku ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala tabid. Agar tidak hilang, kemudian kaitkanlah agar kamu kembali kepadanya, kepada pelajaran selamanya. Frasa kaila yazul, agar tidak hilang, menegaskan tujuan dari pengulangan dan penegasan. Aliku, kaitkanlah, bisa memiliki beberapa intervensi, yaitu pertama, mengaitkan dengan praktik. Artinya, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari sehingga menjadi bagian dari kehidupan. Kedua, mengaitkan dengan ilmu lain, menghubungkan ilmu baru dengan pengetahuan yang sudah ada, membangun kerangka pemahaman yang lebih komprehensif. Terakhir, mengaitkan dengan tulisan atau catatan. Membuat catatan atau tulisan dengan ilmu tersebut agar bisa dirujuk kembali. Tujuan akhirnya adalah kaitauda ilahi wa ila darsihi alat ta'bid, agar kamu kembali kepadanya dan kepada pelajarannya selamanya. Yang berarti ilmu tersebut akan selalu relevan dan dapat diakses sepanjang hidup. Kandungan yang ketiga, kandungan terakhir, yaitu berbagi ilmu dan konsekuensi menyembunyikannya. Ada pada kalimat ada pada kalimat zakiran nasa bil ulumi litahiyah. Ingatkanlah manusia dengan ilmu-ilmu agar kamu hidup. Zakiran nasa bil ulumi. Ingatlah manusia dengan ilmu-ilmu adalah perintah untuk mendakwahkan atau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Litahiyah, agar kamu hidup, bisa diartikan dalam beberapa cara. Pertama, hidupkan ilmu. Ilmu akan tetap hidup dan lestari jika diajarkan dan disebarkan. Kedua, hidupnya mati. Mengajarkan ilmu, membersihkan hati dan memberikan hidupkan hati. Yang kedua, hidupnya hati. Mengajarkan ilmu, membersihkan hati dan memberikan keberkahan. Ketiga, kehidupan yang bermakna. Hidup seseorang menjadi lebih bermakna dan bermanfaat ketika dia berkontribusi pada pencerahan orang lain. La takun min uli an-nuha biba'id. Janganlah kamu jauh dari orang-orang yang berakal. Ini menekankan pentingnya bergaul dengan orang-orang yang berilmu dan berakal. Uli an-nuha, karena mereka adalah sumber inspirasi dan lingkungan yang mendukung dalam mencari dan menyebarkan ilmu. Idza hatamtal uluma unsita hatta la tura ghaira jahilin wa balid. Jika kamu menyembunyikan ilmu, kamu akan dilupakan sehingga kamu tidak terlihat sebagai orang yang bodoh dan tumpul. Ini adalah peringatan keras tentang bahaya menyembunyikan ilmu. Konsekuensinya adalah unsita, kamu akan dilupakan. Yang bisa berarti ilmu itu akan hilang dari ingatanmu atau kamu akan kehilangan keberkahan ilmu tersebut. Akibatnya, kamu akan dianggap jahilin wabalid, bodoh dan tumpul, karena ilmu yang kamu miliki tidak membuahkan hasil atau manfaat. Summa ulijimat fil qiyamati naran wal watalahabat bil adzabis syadid. Kemudian kamu akan dikenang dengan api di hari kiamat dan menyala-nyala dengan azab yang pedih. Artinya, ini adalah puncak dari peringatan, menunjukkan konsekuensi spiritual yang sangat berat di akhirat. Uljimat fil qiyamati naran, dikenang dengan api di hari kiamat, adalah gambaran azab yang mengerikan, di mana ilmu yang disembunyikan akan menjadi bumerang bagi pemiliknya.
Talhabat bil adami syadid, menyala-nyala dengan azab yang pedih. Lebih lanjut menegaskan keparahan siksaan bagi mereka yang enggan membagikan ilmu yang telah diberikan Allah kepada mereka. Secara keseluruhan, teks ini merupakan ajakan yang kuat untuk menjadi penuntut ilmu yang berdedikasi, pembelajaran yang gigih, dan penyebaran ilmu yang bertanggung jawab, dengan penekanan pada dampak positif dan negatif dari tindakan seseorang terkait ilmu. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait tugas literasi digital Kitab Kuning pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.